Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, saya akan membacakan ayat 23 dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Di dalam ayat 24 bagian B dikatakan, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Oleh anugerah Allah, oleh kemurahan Allah, oleh penyertaan Allah, maka semua orang yang ada di kapal ini bersama-sama dengan engkau akan selamat. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema arti penyertaan Allah. Arti penyertaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ini, di sana menceritakan tentang perjalanan Rasul Paulus bersama dengan tahanan-tahanan. Mereka mau menuju ke Italia dengan menaiki sebuah kapal. Dan dalam perjalanan itu ada banyak hal yang dihadapi. Ada banyak kesulitan yang dialami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita menuntut penyertaan Allah harus sesuai dengan keinginan kita. Seringkali kita berpikir bahwa ketika Allah menyertai kita, maka semua akan berjalan dengan baik. Ketika Allah menyertai kita, maka semua akan berjalan dengan lancar. Seringkali kita berpikir bahwa ketika Allah menyertai kita, maka tidak akan ada masalah, tidak akan ada rintangan, tidak akan ada hambatan karena Allah menyertai kita. Namun hari ini kita akan belajar bersama-sama dari perjalanan Rasul Paulus yang akan pergi menuju ke Roma, ke Italia. Di dalam ayat 1 dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Jadi ketika keputusan sudah dikeluarkan bahwa Paulus pergi ke Italia, ini merupakan kesempatan bagi Paulus untuk bersaksi di Roma. Ini berarti merupakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan Paulus, di mana Paulus punya kerinduan untuk mengunjungi jemaat orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan Tuhan menyatakan kehendaknya, sekalipun melalui proses Paulus naik banding kepada Kaisar, sehingga dia akhirnya pergi menuju ke Italia, pergi menuju ke Roma. Dan kita sudah membaca Paulus berlayar pergi ke Roma bersama beberapa tahanan yang lain.
Kita tahu Rasul Paulus dia diadili karena memberitakan Injil. Sedangkan tahanan-tahanan yang lain, mereka sudah diadili tentu karena mereka sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Mereka orang-orang yang kriminal tentunya, tahanan-tahanan yang lain. Mereka orang-orang yang kasar tentunya. Dan Rasul Paulus harus pergi bersama-sama dengan mereka. Dan tahanan-tahanan yang lain biasanya mereka dikirim ke Roma untuk menjalani hukuman mati. Dengan cara mereka bertarung dengan binatang buas. Melawan binatang buas, melawan singa. Itu tahanan-tahanan yang lain. Mereka dikirim ke Roma untuk menjalani hukuman mati. Mereka harus bertarung melawan binatang buas. Tetapi Rasul Paulus pergi ke Roma untuk naik banding menghadap Kaisar. Dan dalam ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-6, Paulus pun harus berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. Ayat 6 dikatakan, di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Jadi mereka pindah naik kapal yang lain untuk pergi ke Italia. Dan dalam perjalanan mereka menghadapi kesulitan. Mereka menghadapi kondisi alam yang tidak bersahabat. Mereka menghadapi bahaya karena adanya angin sakal. Kalau kita membaca dalam ayat yang keempat dikatakan, oleh karena angin sakal kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Ayat yang ketujuh, selama beberapa hari berlayar kami hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Jadi mereka berlayar dengan menghadapi hambatan karena faktor alam. Ada angin yang begitu kencang. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Paulus adalah seorang pelayan Tuhan. Dia pemberita Injil. Dia mau pergi ke Roma. Selain dia naik banding kepada Kaisar, dia juga mau memberitakan Injil kepada orang-orang percaya yang ada di Roma. Dan itu hal yang baik. Dan tentunya kita tahu bahwa Allah menyertai Rasul Paulus. Allah menyertai pelayanan dari Rasul Paulus. Allah menyertai perjalanan dari Rasul Paulus. Tetapi sekalipun Allah menyertainya, bukan berarti perjalanannya berjalan dengan baik. Bukan berarti perjalanannya berjalan dengan lancar. Kita membaca dari kisah ini, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan, ada banyak kesulitan karena faktor alam. Di dalam ayat 9 sampai 12, kalau kita membaca di sana, orang-orang tidak mempedulikan peringatan dari Rasul Paulus karena mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Jadi Rasul Paulus sudah memperingatkan kepada mereka bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Saya bacakan saja mulai ayat 9 dikatakan, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi perjalanan mereka itu akan mendatangkan bahaya karena kondisi alam, kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Rasul Paulus sudah memperingatkan
Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda, sehingga mereka tetap melanjutkan pelayaran, mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Dan ada banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tentunya hal itu juga dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus juga mengalami bahaya bersama dengan orang-orang yang ada di kapal itu. Kalau kita membaca, bahkan mereka berhari-hari tidak makan. Pasti mereka juga tidak tidur karena kondisi yang tidak nyaman. Ada banyak hal kesulitan yang mereka alami. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di tengah lautan karena kondisi alam yang membahayakan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dalam pelayanannya memberitakan Injil, itu adalah kehendak Allah. Dan Paulus menemui banyak kesulitan, menemui banyak halangan, banyak rintangan, bahaya dan lain sebagainya. Apakah Allah tidak menyertai pelayanan Paulus? Tentunya Allah menyertai. Tetapi penyertaan Allah bukan berarti membuat pelayanan Rasul Paulus itu berjalan dengan lancar. Penyertaan Allah bukan berarti membuat pelayanan dari Rasul Paulus berjalan dengan baik. Penyertaan Allah bukan berarti pelayanan dari Rasul Paulus tidak mengalami kesulitan. Penyertaan Allah bukan berarti pelayanan dari Rasul Paulus tidak menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Allah akan membuat kita sampai kepada tujuan. Rasul Paulus sekalipun menghadapi bahaya, menghadapi rintangan, hambatan, tetapi karena penyertaan Allah, dia sampai kepada tujuannya, yaitu di Italia. Dia sampai kepada tujuannya di Roma. Kalau kita kembali membaca di dalam Kisah Para Rasul ini pasal yang ke-27, ke pasal 27 ayat yang ke-24 dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, oleh anugerah Allah, oleh kemurahan Allah, oleh penyertaan Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Jadi penyertaan Allah membuat Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal bersama-sama dengan dia selamat sampai di tujuan. Penyertaan Allah membuat mereka sampai kepada tujuan. Penyertaan Allah tidak membuat mereka mengalami perjalanan yang mudah, tidak. Ketika kita disertai oleh Allah bukan berarti perjalanan kita akan mudah. Tetapi ketika kita disertai Allah, Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kemampuan kepada kita, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, Allah akan menyatakan pertolongannya kepada kita, sehingga kita sampai kepada tujuan karena penyertaan Allah. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi rintangan, kita menghadapi pergumulan, bukan berarti Allah tidak menyertai kita. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus terus percaya bahwa penyertaan Allah sempurna. Allah selalu ada bersama dengan kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, dan penyertaannya akan membuat kita sampai kepada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami menghadapi tantangan, kami menghadapi kesulitan, kami menghadapi pergumulan dalam hidup ini, kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Karena penyertaan-Mu sempurna bagi kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu.
Ya Tuhan, berikan kepada kami, keluarga GPDI LSAD Magelang, keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kami menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.